Halo, kita kembali lagi untuk mengulas tentang substitusi elektrofilik yang cenderung memiliki keterbalikan dengan substitusi nukleofilik. Kalau kemarin kalian belajar substitusi nukleofilik, itu di mana ada suatu substrat, kemudian dia diserang oleh reagen. Nah, reagennya ini kan dia adalah nukleofil gitu ya. Dan substratnya itu dia adalah senyawa biasa yang memiliki gugus pergi, atau istilahnya adalah elektrofil. Nah, kalau misalkan dalam substitusi elektrofilik itu kebalikan, yaitu substratnya dia adalah si nukleofil itu sendiri. Kemudian yang dijadikan sebagai reagen adalah si elektrofilnya. Contohnya untuk substrat yang SN ya, kita bisa ambil saja contoh yang sering kita buat. 2-klorobutana direaksikan dengan OH-. Makanya nukleofil ini elektrofilnya. Tapi kalau misalkan di sini substratnya itu tentu saja tidak bisa seperti ini. Nah, biasanya substrat dalam substitusi elektrofilik dia berupa suatu senyawa yang kaya akan elektron. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini biasanya dia adalah suatu senyawa aromatik. Contoh misalkan senyawa benzen. Nah, benzen itu kan dia kaya akan elektron. Tahu dari mana? Dia punya 3 ikatan rangkap yang terkonjugasi. Sehingga di daerah itu banyak sekali elektronnya. Sehingga benzen dapat kita sebut sebagai nukleofil. Karena dia kaya akan elektron. Sedangkan reagennya itu adalah sesuatu yang bersifat elektrofil. Berarti dia muatannya adalah muatan positif. Contohnya misalkan apa ya ini. Nah, karbokation gitu. Reagennya adalah suatu karbokation. Jadi nanti benzen dapat menyerang ke sini. Kayak gitu. Oke, itu overview saja. Sehingga dengan penjelasan ini, saya harap kalian bisa mengerti bahwa substitusi elektrofilik biasanya terjadi pada senyawa-senyawa yang kita dapat sebut sebagai aromatik. Makanya, substitusi elektrofilik aromatik itu sudah menjadi suatu kesatuan dari segi penamaan reaksi. Kalau kalian baca di buku, kalian akan temukannya itu adalah EAS, Electrophilic Aromatic Substitution. Kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana sih mekanisme dari substitusi elektrofilik aromatik ini? Karena ini adalah suatu senyawa aromatik, maka kita ulas kembali syarat-syarat aromatik, yaitu yang pertama adalah harus planar alias gepeng ya, rata gitu. Kemudian ada juga dia harus siklik, dan dia juga harus punya ikatan rangkap terkonjugasi, dan yang terakhir memenuhi hukum Haskell yang 4n plus 2n sama dengan bilangan bulat. Oke, nah contoh yang paling mudah kita bisa ambil ya ini saja, benzena. Tapi tentu ini tidak hanya berlaku pada benzena, karena judulnya saja adalah substitusi elektrofilik aromatik. Berarti semua yang termasuk aromatik memungkinkan terjadi reaksi sebagai berikut. Benzena tentu saja nanti mekanisme itu adalah akan menangkap suatu elektrofil. Kita tandai saja elektrofil dengan E. Muatannya biasa bermuatan positif atau parsial positif. Atau bisa juga muatan itu adalah asam Lewis ya, kayak gitu. Nah, nanti mekanismenya di sini benzena akan menangkap elektrofil. Nah, siapa yang menangkap pada benzena ini? Yaitu adalah elektron yang ada pada ikatan pi di situ. Sehingga nanti akan putus ya, ikatan pi-nya akan putus. Maka nanti itu benzena ini tetap, ini putus nih sebelah sini.
satunya mengikat E. Nah, yang satu lagi kan menjadi karbokation. Kayak gitu, karena kekurangan elektron. Kayak gitu. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat bahwa benzena sudah berubah menjadi arenium ion. Nah, tentu saja kalau ada karbokation yang berada tepat di samping ikatan rangkap terkonjugasi, dia dapat mengalami resonansi. Jadi kalau misalkan kita gambarkan resonansinya ini ke sini, maka nanti kita gambar lagi sebelah lagi. Ini kan tetap di situ. Nah, ini sudah pindah ke sini, maka positifnya ada di sini sekarang. Kayak gitu. Nah, tentu ini belum selesai. Ini kan bisa pindah ke sini. Nah, sehingga akan menjadi senyawa, bukan senyawa, spesi ya. Spesi ini pindah ke sini, ini di sini, ini E-nya tetap, lalu karbokationnya di sini. Dan seterusnya ini akan terus bergulir kayak gitu. Dan ini adalah apa yang sering kita sebut sebagai resonansi. Jadi step pertama adalah ini, benzen menyerang elektrofil. Step kedua terbentuk terbentuk arenium ion yang mengalami resonansi. Nah, step terakhir adalah kita harus menghentikan karbokation itu, karena benzen itu kan stabil ya. Sehingga caranya adalah dengan seperti ini. Kita ambil contoh di sini benzennya sudah terhubung dengan elektrofil, lalu kita anggap saja pada posisi di sini karbokationnya. Nah, kalian tentu saja tidak boleh lupa bahwa di sini itu ada H, ya, yang mana H ini dapat mengalami penculikan oleh basa sehingga dapat meninggalkan elektron. Jadi nanti ketika di sini ada basa kayak gitu yang punya elektron juga, maka nanti basa ini akan menculik H. Nah, dia akan menculik H. Kemudian setelah dia berhasil menculik H, ikatan yang dimiliki oleh H, bukan rangkap ya. Ikatan yang dimiliki oleh H akan ditinggalkan oleh H dan menjelma menjadi rangkap di sini. Sehingga hasil akhirnya adalah benzena yang kemudian dia sudah tertempel oleh substituen E. Oke, itu adalah singkat dari mekanismenya. Nanti ada beberapa perbedaan dari setiap reaksi yang akan ditampilkan, cuman yang membedakan adalah pada saat proses pembentukan elektrofilnya saja. Untuk selebihnya dari mulai sini ke sini, prosesnya selalu sama. Jadi kalian tidak usah menghafalkan terlalu banyak. Nah, apa saja reaksi-reaksi substitusi elektrofilik ini? Jadi sejauh ini kita bisa merangkum menjadi 5 ya. Yang pertama adalah halogenasi. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah suatu benzen yang nantinya ketempelan sama halogen, misalnya Cl atau Br atau I kayak gitu. Nah, tapi lazimnya dalam reaksi halogenasi yang menempel itu adalah Cl dan Br. Nah, kemudian yang kedua ada juga namanya nitrasi. Nitrasi itu nanti akan menghasilkan benzen yang ketempelan oleh gugus NO2. Kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah sulfonasi. Nah, ini nanti akan menghasilkan benzen yang ketempelan gugus sulfonat, yaitu SO3H. Atau kalau misalkan digambarkan ya, NO juga kita coba gambarkan. Ini secara gambar akan seperti ini. Ini N, ini 2 rangkap ke sana, ini 1, ini minus, ini plus. Nah, ini NO2. Nah, kalau misalkan SO3H, kalau kita gambarkan akan jadi seperti ini. Ini S, ini O, gitu kan. Nah, yang ini O lalu H. Nah, SO3H kayak gitu. Oke, itu gambarnya, jangan lupa. Setelah sulfonasi yang keempat itu ada namanya
alkilasi Friedel-Crafts. Dan yang terakhir adalah namanya asilasi Friedel-Crafts. Sesuai dengan namanya, alkilasi nantinya akan menempelkan benzen dengan gugus alkil. Alkil tuh ya apa aja gitu. Bisa kayak gitu kan, bisa kayak gini gitu. Intinya adalah gugus R, gugus alkil atau cabang gitu. Nah, kalau asilasi itu adalah ketika benzen nanti akan ketempelan dengan gugus asil. Asil itu sama seperti alkil kayak gitu, cuman dia ada karbonilnya. Kayak gitu. Disebut sebagai asil. Nah, ini kenapa disebut Friedel-Crafts? Karena reaksi ini ditemukan oleh Friedel dan Crafts. Dan keduanya merupakan reaksi yang sangat berguna pada sintesis organik. Kayak gitu. Lanjut, sekarang kita akan bahas mekanisme dari masing-masing reaksi. Ini adalah mekanisme dari halogenasi, yaitu dengan menambahkan bromin. Maka namanya electrophilic aromatic bromination. Nanti yang membedakan adalah hanya step-step awalnya saja. Jadi untuk step-step ketika benzen sudah tinggal menangkap elektrofil, kesananya sama. Kayak gitu. Di sini juga sama, ketika dia sudah berhasil menangkap, kesininya sama reaksinya. Jadi tidak usah pusing melihat banyak reaksi, karena reaksinya sama saja. Ketika dia sudah menangkap, kesininya sama. Kayak gitu. Tinggal kita melihat saja siapa yang berperan sebagai basa di situ, kayak gitu-gitu. Nah, Friedel-Crafts juga sama kayak gitu ya. Jadi kita hanya akan bahas proses pembentukan elektrofilnya saja. Nah, jadi pada halogenasi mungkin kalian akan berpikir bahwa ketika benzen nanti akan direaksikan dengan misalnya Br2, maka ini dengan mudah akan menjadi ini Br. Ternyata ini adalah suatu hal yang salah. Reaksi tersebut tidak pernah terjadi. Nah, bagaimana agar reaksi tersebut tetap terjadi? Dengan cara kita harus menambahkan katalis yang berupa asam Lewis ya. Maka di sini BrBr dia bereaksi dengan FeBr3 sebagai katalis asam Lewis itu. Maka akan terbentuk kompleks FeBr3 yang terhubung dengan BrBr. Tentu saja di sini Br yang paling ujung merupakan Br yang paling lemah ikatannya. Sehingga dia akan dengan mudah untuk diserang. Mengingat BrBr ini merupakan senyawa yang non-polar, artinya tidak ada perbedaan polaritas di antara keduanya, kayak gitu. Sehingga dia perlu katalis agar menyebabkan salah satunya menjadi lebih positif atau lebih negatif. Nah, setelah terbentuk kompleks, maka kompleks inilah yang nantinya akan diambil atau diserang oleh benzen. Jadi ceritanya adalah benzen dia akan mengambil Br, kemudian ikatan ini kan putus, dibawa oleh Br yang sebelah sini sehingga positifnya hilang. Oleh karena itu sekarang Br akan menempel di sini dan terbentuk karbokation. Nah, kemudian si FeBr-nya menjadi FeBr4. Kayak gitu, FeBr4 minus. Ya. Kayak gitu. Oke, setelah benzin menangkap Br, terbentuk karbokation dan arenium ion mengalami resonansi seperti tadi. Selanjutnya kita harus mengeliminasi H dengan menggunakan basa. Di sini yang berperan adalah si FeBr4-. Salah satu Br-nya dia akan mengambil H di situ.
Sehingga elektron yang digunakan untuk berikatan ditinggalkan oleh H dan diberikan untuk menjadi rangkap di situ. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Plus HBr sebagai produk samping dan FeBr3 sebagai katalisnya. Nah, secara mekanisme seperti itu. Tapi secara sederhana, kamu bisa gambarkan dengan cara seperti ini saja. Jika misalkan kamu tidak ditanya tentang mekanisme, maka tidak usah kamu gambar. Itu cukup kita ketahui produknya seperti apa. Jadi benzen jika direaksikan dengan Br2 dan FeBr3, maka dia akan menjadi benzen yang punya substituen Br. Nah, Br bisa diganti dengan Cl. FeCl3. Maka ntar di situnya akan menjadi Cl substituennya. Oke, itu adalah halogenasi. Menambahkan gugus halogen ke dalam benzena. Yang ini adalah nitrasi, menambahkan nitrat ke dalam benzena. Ingat prosesnya sama dari bawah ke ujung sama. Yang beda hanya di awal saja. Jadi dia menggunakan HNO3 dan juga H2SO4 sebagai katalisnya. Di mana HNO3 di sini, O-nya ini dia mengambil H yang dimiliki oleh H2SO4. Sehingga terbentuklah seperti ini. Gitu, HSO4- dan ini NO2H2O. Kayak gitu. Yang mana H2O ini merupakan gugus pergi yang baik sehingga elektron yang dipakai bersamaan akan dibawa oleh O, sehingga nanti ini akan lepas O-nya dan terakhir membentuk nitronium ion. Kayak gitu. Dan air ya sebagai produk samping. Nah, nitronium ion ini tentu saja merupakan suatu elektrofil yang baik dikarenakan dia bermuatan positif. Nah, mulai dari sini ceritanya sama aja. Benzena mengambil elektrofil, elektrofilnya nempel, terbentuk karbokation, lalu dia diresonansikan gitu kan. Nah, setelah capek beresonansi, basa akan mengambil hidrogen di situ. Sehingga elektronnya ditinggalkan dan menjadi ikatan rangkap. Sehingga menjadi senyawa seperti ini. Oke, selesai, itu adalah nitrasi. Nah, berarti kalau misalnya kita gambar dalam bentuk struktur sederhana, dia hanya akan menjadi seperti ini. Ini HNO3, nah ini adalah H2SO4. Sehingga nanti dia akan ketempelan NO di situ. NO2. Oke, ini namanya adalah nitrasi. Selanjutnya, sulfonasi. Menambahkan gugus sulfonat. Jadi di sini reagen yang digunakan adalah H2SO4 dan gas SO3 ya. Hal ini dilakukan untuk membentuk elektrofil yang merupakan SO3H+ gitu. Jadi plusnya itu ada di S. Nanti berarti titik serangnya ada di situ. Dan juga HSO4- sebagai produk sampingnya. Nah, di sini basa dia akan menyerang elektrofil. Lalu kemudian elektrofil akan nempel, terbentuk karbokation, lalu diputer-puter. Tapi karena buku ini malas menggambar, dia tulisnya other resonance structures gitu. Padahal kalau misalkan mau digambar, gambar saja seperti ini. Cuman dibedain pada bagian elektrofilnya saja. Nah, kemudian setelah itu di sini HSO4- dia akan bertindak sebagai basa untuk mengambil H sehingga elektronnya ditinggalkan dan membentuk rangkap. Oke, selesai. Mungkin kalian menjadi bertanya-tanya ya. Mengapa HSO4- dia dapat bertindak sebagai basa sedangkan di atas di sini HSO4- tidak bertindak sebagai basa. Dia hanya bertindak sebagai spektator ion alias ion penonton. Tuh, di sini yang bertindak sebagai basa malah air. Dari mana pula air itu?
Nah ingat, perbedaannya adalah pada mekanisme nitrasi, pada proses pembentukan nitronium ion, dia menghasilkan produk samping berupa air. Air dan HSO4- jika dibandingkan lebih basa air. Sehingga yang berperan dalam mengambil H di sini adalah si air, bukan HSO4-. Sedangkan pada sulfonasi, kita lihat pada prosesnya tidak ada pembentukan air. Jadi satu-satunya ion yang bermuatan negatif yang dia dapat bertindak sebagai basa adalah si HSO4-. Jadi walaupun dia lemah, karena dia cuma satu-satunya yang bisa melakukan itu, ya maka dialah yang menjadi basanya. Kayak gitu. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, yang keempat terakhir namanya adalah Friedel-Crafts alkilasi. Jadi, alkilasi, sebelum masuk sini, ini kita tulis dulu persamaan reaksinya. Jadi, untuk sulfonasi itu, dia adalah benzen yang kemudian direaksikan nih. Kalau misalkan kalian melihat panah seperti ini, atas bawahnya itu ya reagennya apa gitu. Kadang pelarut bisa taruh di bawah. Dalam hal ini dia benzen direaksikan dengan H2SO4 dan juga SO3 berupa gas. Sehingga nantinya akan menghasilkan benzena yang terikat pada SO3H. Kayak gitu. Oke, lanjut untuk alkilasi Friedel-Crafts. Ini yang paling sering digunakan dalam reaksi-reaksi, maka setidak-tidaknya kalian harus menghafal untuk yang Friedel-Crafts ini karena menjadi sangat penting. Nah, caranya Friedel-Crafts itu adalah dengan kita membuat suatu reagen yang dia berupa alkil halida. Jadi boleh bentuknya seperti ini, boleh juga kamu seperti ini gitu. Yang penting dia adalah alkil halida, atau kamu bisa kan seperti ini juga bisa. Kayak gitu itu nggak masalah. Yang penting dia adalah alkil halida. Nah, si alkil halida ini nantinya akan membentuk kompleks ketika kita tambahkan katalis asam ya di sini gitu ya. Iya, katalis asam Lewis. Di mana nanti Cl ini akan bertindak sebagai pendonor elektron ke Al. Nah, berarti AlCl3 ini adalah sebagai asam Lewisnya, sehingga membentuk senyawa kompleks di mana alkil halidanya akan nempel dengan AlCl3-nya. Dan tentu saja hal ini tidak menjadi sesuatu yang stabil gitu. Bagaimana agar dia stabil? Dikarenakan ikatan C dengan Cl itu bukan ikatan yang kuat, dan Cl merupakan suatu leaving group yang baik juga, maka ikatan di sini dia akan diserahkan kepada Cl. Sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah rantai hidrokarbonnya dia akan kekurangan elektron, sehingga dia bermuatan positif. Nah, inilah yang disebut sebagai elektrofil kan, atau karbokationnya, dan AlCl4 sebagai produk sampingnya. Nah, mulai dari sini semuanya sama saja. Benzena menangkap elektrofil, lalu kemudian terbentuk karbokation, lalu kemudian terjadi resonansi gitu kan. Nih di sini dilewatin nih resonansinya. Padahal harus digambar karena itu wajib. Nah, terjadi resonansi, baru kemudian H-nya diambil oleh basa. Nah, basanya di sini adalah AlCl4 kayak gitu. Nah, sehingga elektron akan ditinggalkan membentuk rangkap di situ. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Senyawa yang sudah ketempelan alkil, lalu kemudian HCl sebagai produk samping dan AlCl3 sebagai katalis yang terbentuk kembali di akhir. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada asilasi Friedel-Crafts. Jadi, reaksinya sama saja dengan alkilasi, menggunakan katalis yang sama AlCl3. Nah, bedanya di sini kita menggunakan asil. Asil itu adalah suatu senyawa alkil halida mirip, tapi di sininya ada karbonil. Maka dia namanya asil halida. Ini boleh senyawanya macam-macam. Ya mirip saja dengan mirip dengan alkil halida, cuman bedanya dia di ujungnya itu karbonil. Misalkan kayak gini.
itu juga bisa kayak gitu. Yang penting di sini ada karbonil, maka dia adalah asil. Oke, kemudian sekarang step pertama Cl seperti tadi, seperti alkilasi, Cl akan attract to AlCl3 membentuk kompleks. Kemudian karena telah terbentuk kompleks, di sini elektron O akan disumbangkan ke rangkap sehingga rangkap tertekan sehingga dia mengusir Cl sehingga terbentuklah asilium. Asilium tuh ya ini. Jadi kalau misalkan awal senyawanya itu seperti ini, maka ketika jadi ion asiliumnya ya tinggal kita ganti saja. Ini nih, pada bagian Cl-nya kita hilangkan, pada bagian ini kita tambah rangkapnya 1. Berarti di situ ada 1, 2, 3, ujungnya ada O. Nah, kemudian di sininya bermuatan positif. Kayak gitu. Karena si O-nya kekurangan elektron. Nah, di sini dia dapat mengalami resonansi di sini. Si asilium ion itu, dimana dengan cara rangkapnya itu kembali ke O, lalu akan mengalami perpindahan muatan positif yang awalnya dari O ke karbon. Kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, yang manakah yang dapat diserang oleh benzena? Nah, sebetulnya dua bentuk ini dapat diserang oleh benzena. Kayak gitu. Tapi yang lebih nyaman mungkin bagi kita adalah bentuk yang seperti ini. Kayak gitu. Nah, di sini ceritanya pada step 3, benzena dia akan menangkap asilium ion sehingga nanti akan terikat di sini. Nah, kemudian setelah terikat situ terbentuk karbokation seperti biasa, mengalami resonansi, lalu kemudian AlCl4 bertindak sebagai basa, mengambil H meninggalkan elektron, lalu terbentuklah senyawa seperti ini. Kemudian HCl sebagai produk samping dan AlCl3 sebagai katalis. Kayak gitu. Di sini dikatakan bahwa masih ada step 5, yaitu jika senyawa ini terbentuk, keton di sini dapat bertindak sebagai basa Lewis. Artinya si keton dia dapat bereaksi ke situ sehingga membentuk kompleks. Senyawa kita yang udah jadi capek-capek kan nempel ke katalisnya lah, kayak gitu. Nah, ini tentu saja menjadi tidak baik. Ini harus dihindari. Nah, cara menghindari ini atau memutus ini adalah dengan cara memberikan air. Agar apa? Agar air ini nanti dapat memecah atau menggantikan gugus-gugus Cl yang terikat pada Al dengan gugus-gugus OH. Kayak gitu. Sehingga nanti karena sudah terganti dengan OH, nanti akan jadi lebih stabil. Sehingga di sini putus antara O dan Al-nya. Sehingga menghasilkan produk kita katalis dan juga HCl. Kayak gitu. Oke, sekilas itu saja tentang mekanisme dari substitusi elektrofilik aromatik. Semoga nanti dapat dipahami ya dengan baik. Sekian.